Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Putri. NPM saya C0C0 23071. Saya dari kelas 1B di 3 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga 7. Nah, jadi yang pertama itu pertemuan 1 ada hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian ada bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, itu bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki fungsi A sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kemudian B sebagai lambang identitas nasional, kemudian C itu sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan D itu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama itu ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lanjut ke perkembangan bahasa Indonesia. Nah, pada perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van op Huijen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini ada beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia telah dikenal oleh halayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik pada saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia, terkhususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kemudian pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia, bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan
keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Nah, lanjut ke pertemuan 2. Ini membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu ada pengertian sikap bahasa atau language attitude. Berarti sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak sekaligus menerima bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun anggota masyarakat. Kemudian ada ciri sikap bahasa, itu pada Garvin dan Mathieu tahun 1968. Pertama ada kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kemudian yang kedua itu kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang-orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Kemudian yang C itu ada komponen sikap bahasa. Yang pertama ada komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Nah, sedangkan komponen afektif itu menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Mungkin orang itu dikatakan memiliki sikap positif, nah jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga itu ada komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan naratif terhadap suatu keadaan. Lanjut pada jenis sikap bahasa, yaitu yang pertama ada sikap kebahasaan, itu seperti menggunakan IED, kata baku, kalimat afektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kemudian ada sikap non kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Nah, kedua sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Lanjut itu ada sikap terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap terhadap bahasa Indonesia itu adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Jadi itu ada dua sikap, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Lanjut ke pertemuan 3, itu tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghalak ilmu pengetahuan. Itu bentuk tulisan umumnya itu ada, pertama itu ada prosa. Prosa itu ada dua, ada prosa fiksi dan prosa non fiksi. Prosa fiksi itu contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Kemudian untuk prosa non fiksi, tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Contohnya ada, pertama ada hasil kajian pustaka, contohnya seperti makalah, artikel ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, ajaran, modul, buku panduan praktikum, dan banyak lainnya. Yang kedua itu hasil dari proses penelitian laporan, hasil penelitian D1 sampai dengan D3, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monografi. Yang B itu ada puisi. Puisi itu ada dua, ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu contohnya seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Nah, untuk puisi baru itu seperti balada, himne,
ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Kemudian yang C itu ada drama, itu contohnya seperti tragedi, komedi, opera, melodrama, dan banyak lainnya. Lanjut ke pengertian tulisan akademik. Jadi jenis tulisan akademik itu jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima digunakan dalam lingkungan akademik. Dalam tahun 2018, Kusman dan kawan-kawan 2019, dan Bohari 2018. Lanjut, yang B itu bentuk tulisan ilmiah. Ini yang pertama itu ada hasil kajian pustaka. Itu seperti makalah, artikel ilmiah, populer, berita, buku teks, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua itu ada hasil dari proses penelitian. Penelitian laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3. Seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan jurnal serta yang lainnya. Lanjut ke sistematika tulisan ilmiah. Jadi pertama itu ada hasil kajian pustaka. Itu meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran atau daftar pustaka. Nah, yang kedua itu hasil dari proses penelitian. Itu juga meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Lanjut, ada pertemuan berikutnya itu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, ada beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Itu yang saya ambil itu seperti Mendeley, PDF Drive, dan banyak lain-lainnya. Nah, untuk Mendeley itu sendiri adalah aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Nah, jenis Mendeley itu ada 3, yaitu ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, Mendeley Reference Manager. Kemudian lanjut ada lanjut pertemuan berikutnya itu tentang presentasi ilmiah. Jadi yang pertama itu penjelasan tentang hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam bentuk dunia akademis dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Kemudian berdasarkan pengertian yang saya jelaskan tadi, itu terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu ada pemberi pesan atau komunikator, yang kedua ada media yang digunakan, dan selanjutnya ada penerima pesan atau audiens. Nah, lanjut, presentasi yang hebat apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan dan memilih langkah terbaik. Nah, untuk komponen presentasi ilmiah itu ada komunikator atau orang yang memberi pesan. Yang kedua ada media, itu orang yang akan tayangkan. Kemudian yang ketiga ada audiens atau orang yang menerima pesan. Jadi kalau presentasi itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Lanjut pada poin selanjutnya itu mendesain proposal kegiatan. Jadi hakikat proposal kegiatan itu yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, lanjut ada sistematika proposal kegiatan. Itu ada pertama itu judul, yang kedua itu daftar isi, yang ketiga itu bab 1 pendahuluan, selanjutnya ada bab 2 gambaran umum rencana usaha, selanjutnya ada bab 3 itu metode pelaksanaan, kemudian bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan, yang di akhir itu ada daftar pustaka.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Eh, saya akhiri, mungkin jika ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.